Langkah KDM pasca laka kereta api antara Taksi Hijau, KRL Komuter Line, dan Agro Bromo Anggrek. Selain akan menanggung seluruh biaya perawatan rumah sakit dan memberikan santunan kepada semua keluarga yang ditinggalkan sebesar 50 juta rupiah, Kang Dedi mengangkat anak asuh dari almarhumah seorang guru yang gugur dalam laka tersebut, dikarenakan almarhum pulang telat tidak seperti hari biasanya karena harus membereskan tugas semesteran siswa terlebih dahulu. Dan Kang Dedi juga akan memprioritaskan pembangunan flyover di area padat lalu lintas, terutama di kawasan yang dilalui rel kereta api di seluruh kota di Jawa Barat. Di saat banyak orang cuma datang lihat-lihat doang, Kang Dedi datang bawa bantuan miliaran. Di tengah musibah kereta api, Kang Dedi Mulyadi tidak hanya bantu korban, tapi juga peduli pada rumah sakit yang berjuang merawat mereka tanpa banyak bicara. Ia beri bantuan hingga 20 miliar rupiah. Bukan sekadar janji, tapi aksi nyata. Seluruh para medis dan saya lihat rumah sakitnya bersih, pelayanannya sangat baik. Tapi tadi ada keluhan, liftnya katanya sudah mulai bermasalah, ada beberapa ruangan yang harus dioptimalkan, dan Pemprov Jabar memberikan stimulus buat rumah sakit yang merawat ini sebesar 20 miliar ya, untuk ke depan rumah sakitnya disempurnakan. Nah, 20 miliar itu kan bisa terkompensasi sebenarnya. Nanti kalau misalnya ada pasien-pasien yang kurang-kurang dikit pembayarannya, itu bisa terkompensasi dengan dana 20 miliar yang nanti kita berikan. Aduh, kalau cerita tentang KDM ya, Gubernur Jawa Barat nggak ada habis-habisnya. Bahkan mungkin ngeselin banget nih gubernur, saking bagus-bagusnya gitu. Aduh, ini gubernur ngeselin, bagus banget ini gubernur Jawa Barat. Saya bantu 20 miliar. Wih, coba kalau semua gubernur di Indonesia kayak KDM nih, ngeselin ya. Ngeselin warga yang lain. Ngeselin warga yang lain, KDM tuh. Ya, nih kita lihat videonya nih. Tipe Pak. Ini tipe B. Ya tipe B. Kan tadi liftnya rusak. Ya kan? Liftnya rusak. Ya, udah. Operasinya Bapak. Hah? Untuk operasi. Ya udah, saya nanti bantu 20 miliar. Untuk ya. Tipe D 15. Asal ieu ngabandungan tingkah pola gubernur konten. Arwah asal dari ieu ngabandungan anak tingkah dan pemikiran Anda teh. Segala sesuatu dipakai alat pencitraan. Kecelakaan kereta api aja dipakai pencitraan. Pencitraan sebelah mana nak Kang? Dia bilang dia akan membayar biaya rumah sakit. Salahnya dari mana kalau seorang pemimpin membayarkan rumah sakit untuk rakyatnya yang sakit? Salahnya dari mana? Itu namanya bukan pencitraan, tapi itu kewajiban seorang pemimpin. Nah, ini Baraya video aslinya yang saya tadi menitip ke setiap pasien masing-masing 10 juta rupiah untuk seluruh pasien yang sekarang masih dirawat di seluruh kota Bekasi, di 3 rumah sakit ya. Nah, di semuanya, sehingga mereka ketika dirawat, satu biayanya sudah ditanggung, yang keduanya kehidupan di rumahnya tenang, anak-anaknya bisa sekolah dengan baik. Korban yang sakit itu kan pasti ada yang sementara berhenti kerja, kemudian ada yang dapat uang harian kemudian berhenti karena dia harus dirawat. Kang Dedi Mulyadi yang selalu hadir untuk masyarakatnya. Masyarakat kembali dibuat kagum oleh sikapnya Kang Dedi Mulyadi dalam menanggapi kecelakaan kereta api yang terjadi di kota Bekasi. Dengan sigap, Kang Dedi datang bukan cuma untuk mengucapkan bela sungkawa atas terjadinya musibah kecelakaan kereta api ini, tetapi Kang Dedi hadir dengan memberi sedikit harapan bagi mereka yang telah kehilangan keluarganya. Tanpa banyak omong, orang yang terkena dampak kecelakaan kereta api tersebut yang luka-luka, Kang Dedi langsung kasihkan uang senilai 10 juta per orang. Dan kepada orang yang meninggal, Kang Dedi memberikan uang senilai 50 juta per orang. Dan tidak luput dari tatapan matanya melihat kondisi rumah sakit yang menurut Kang Dedi sudah cukup bagus, tetapi ada beberapa keluhan di rumah sakit yang menangani pasien yang kecelakaan tersebut. Kang Dedi memberikan solusi dengan memberikan uang bantuan untuk memperbaiki fasilitas rumah sakit senilai 20 miliar. Bayangkan, inilah sosok pemimpin yang benar-benar pro dengan masyarakat. Hasil uang pajak, segala macam uang pajak yang masuk ke kas provinsi, semuanya kembali kepada masyarakat.
semua uang-uang yang sudah kita kasihkan ke pemerintah itu kembali kepada kita. Mulai dari jalan, fasilitas rumah sakit, semua Kang Deddy coba untuk dibenahi. Intinya, Kang Deddy benar-benar baik mengelola keuangan di pemerintah. Mata kita menjadi terbuka lebar bahwa uang yang dihasilkan oleh provinsi ataupun negara itu sangat besar. Dan jika bisa menggunakannya dengan bijak, masyarakat akan langsung merasakannya seperti apa yang sekarang Kang Deddy lakukan. Pokoknya saya sangat berterima kasih kepada gubernur saya, Kang Deddy Mulyadi. Semoga selalu diberi kesehatan dan didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Dan semoga semua cita-cita yang Kang Deddy inginkan untuk Jawa Barat Istimewa ini tercapai semuanya tanpa adanya masalah, tanpa adanya halangan, tanpa adanya kendala. Saya akan dukung terus Jabar Istimewa, Kang Deddy Mulyadi yang selalu hadir untuk masyarakatnya. Masyarakat kembali dibuat kagum oleh sikapnya Kang Deddy Mulyadi dalam menanggapi kecelakaan kereta api yang terjadi di kota Bekasi. Dengan sigap, Kang Deddy datang bukan cuma untuk mengucapkan bela sungkawa atas terjadinya musibah kecelakaan kereta api ini, tetapi Kang Deddy hadir dengan memberi sedikit harapan bagi mereka yang telah kehilangan keluarganya. Tanpa banyak omong, orang yang terkena dampak kecelakaan kereta api tersebut yang luka-luka, Kang Deddy langsung kasihkan uang senilai 10 juta per orang. Dan kepada orang yang meninggal, Kang Deddy memberikan uang senilai 50 juta per orang. Dan tidak luput dari tatapan matanya melihat kondisi rumah sakit yang menurut Kang Deddy sudah cukup bagus, tetapi ada beberapa keluhan di rumah sakit yang menangani pasien yang kecelakaan tersebut. Kang Deddy memberikan solusi dengan memberikan uang bantuan untuk memperbaiki fasilitas rumah sakit senilai 20 miliar. Bayangkan, inilah sosok pemimpin yang benar-benar pro dengan masyarakat. Hasil uang pajak, segala macam uang pajak yang masuk ke kas provinsi, semuanya kembali kepada masyarakat. Semua uang-uang yang sudah kita kasihkan ke pemerintah itu kembali kepada kita. Mulai dari jalan, fasilitas rumah sakit, semua Kang Deddy coba untuk dibenahi. Intinya, Kang Deddy benar-benar baik mengelola keuangan di pemerintah. Mata kita menjadi terbuka lebar bahwa uang yang dihasilkan oleh provinsi ataupun negara itu sangat besar. Dan jika bisa menggunakannya dengan bijak, masyarakat akan langsung merasakannya seperti apa yang sekarang Kang Deddy lakukan. Pokoknya saya sangat berterima kasih kepada gubernur saya, Kang Deddy Mulyadi. Semoga selalu diberi kesehatan dan didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan dari orang-orang yang jahat. Dan semoga semua cita-cita yang Kang Deddy inginkan untuk Jawa Barat Istimewa ini tercapai semuanya tanpa adanya masalah, tanpa adanya halangan, tanpa adanya kendala. Saya akan dukung terus Jabar Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan untuk orang suatu apapun semoga selalu bahagia, banyak uang seperti beruang. Deddy Mulyadi memang pemimpin Jawa Barat yang sangat luar biasa. Selain dia seorang gubernur yang berjiwa malaikat dibanding gubernur lainnya, dia adalah seorang pemimpin yang paling responsif dan juga sangat solutif, dimana ketika momen dia memberikan bantuan sebanyak 20 miliar untuk para korban yang kemarin viral, yaitu tentang tragedi kecelakaan kereta api di Bekasi. Dan ini adalah suatu bentuk sebuah potret pemimpin yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Jawa Barat, bukan hanya di Jawa Barat saja dan bahkan di seluruh Indonesia. Keren sekali ya. Dan seperti apa video selengkapnya? Yuk langsung kita play. Saya nitip aja. Berapa? Yang sudah 10 ditambah yang meninggal 1 11 tambah ini berapa yang di sini? 2 yang Ini satu. Yang di sini berapa? 2. 13 berarti sisa berapa lagi? 90 juta itu. 90. Ya udah pas.
Saya nitip Bu Izin. buat keluarganya. Terima kasih banyak. Ya. Sehat terus Bapak. Sehat-sehat Mas. Dan ini saya nanti rumah sakitnya Tipe D. tipe B ini ya. Tipe D Pak. Ini Tipe B. ya tipe B. Kan tadi liftnya rusak. Liftnya rusak. Ya kan? Ya, udah. Makasih ya Bapak. Hah? Ya udah, saya nanti bantu 2 miliar. Untuk yang Yang tipe D berapa sih? Hah? Yang tipe D berapa? Tipe D 15 miliar ya. yang tipe Yang ini yang ini 20, yang tipe D-nya 15 miliar. Sama kadiskesnya ya, nanti SIPD. Istrinya sakit apa? Kanker ya, ya. Lewat jalan luar. Asik. Kasih jalan. Ini Bu, yang kena apa? Bengkak aja, nggak ada yang patah. Oh patah. Ini suaminya. Ayo tungguin istrinya sampai sembuh. Harus saya. Iya, patah ya. Belum operasi. Enggak boleh. Jadi pengembaliannya yang patah gimana? Rehabilitasi biasanya Pak. Dari rehabilitasi medis sampai sempurna biasanya. Ya, tapi biasanya kita rongsai bulan dulu. Nanti dilihat menyatu nggak. Itu nanti bisa sembuh alamiah. Iya, mudah-mudahan. Nanti dipasang. Mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan sembuh alamiah. Ya harus sabar loh, karena itu dekat sesuatu. Ya, nungguinnya. Ini buat bekal 2 juta ya, buat bekal selama berobat, nanti penyembuhan, takut berhenti kerja. Istirahat ya, kasih. Makasih Pak. Izin Bapak mau kesini ada 10 atau mau ke ICU yang kemarin operasi semuanya dan saya yang satu tadi meninggal. ICU di gedung sebelah ya. Di sini tinggal berapa lagi? 10 tapi udah ada 6 lagi kita selesaikan. Ya. Nanti ini sama KRL juga. Yang kenapa? Oh ini patah. Tinggalnya Bekasi juga. Dia Cikarang Bekasi. Ibu-ibunya. Kan? Ini adiknya. Ini kakak paling besar. nomor 1. Kerja di Jakarta. Tiap hari bolak-balik kan? Tiap hari bolak-balik. Ini nitip untuk ini ya, untuk selama berobat buat atau ada kebutuhan-kebutuhan lain ya. Kalau rumah sakitnya kan sudah aman kan ya. Kalau yang sakit itu kan kadang banyak kebutuhan yang lain yang tidak bisa diklaim. Ya, terima kasih. Terima kasih. Lagi. Terima kasih. Mungkin aduh, yang kenanya ini wajah. Ini suaminya. Bapaknya, bapak ibunya. Oh, bapak ibunya. Oh, iya. Kerja di mana? Oh, di Cibinong. Di Cibinong Bogor. Oh, iya. rumahnya Rumahnya Jakarta. selatan. Jakarta Selatan. Singgah dulu ke ini mau ke Tambun. Ke Tambun tuh singgah. Iya, mau main dulu mau ketemu orang di situ. Oh.
Ini nitip untuk bekal ya. Kan berobatnya sudah, kan nanti biasanya berhenti kerja harus istirahat. Nah, kalau nggak ada bekal bisa pinjam ke Bank Emok, itu bahaya. Kasih. Ini ibu kenapa? Ya. Benturannya apa yang kena? Bahu sama pinggul. Bahu sama pinggul. Iya. Saya nitip ini buat bekal ibu ya, nanti istirahat biar ada bekal di rumah. Kalau saya sih berharap ibu besok pulang ya. Jangan lama-lama di rumah sakit ya. Biar KDM tidak akan lupa pernah dibantu 20 miliar oleh dokter. Menurut saya ini kan Dokter Tony masih sehat, alhamdulillah. Saya tidak akan pernah lupa terhadap kebaikan kan Dokter Tony sampai kapanpun. Saat kan Dokter Tony menjadi Ketua Badan Anggaran DPR RI, waktu itu saya jadi bupati, bertemu dengan beliau, kemudian beliau tanpa basa-basi membantu 20 miliar infrastruktur jalan. Jalannya masih ada dan tidak ada papi-papian, itu luar biasa. Mudah-mudahan kan dokter sehat, berkah, dan tetap semangat. Mudah-mudahan tahun depan bisa nyalon lagi. Saya menyampaikan duka, kemudian menyampaikan santunan, dan ke depan harus terjadi percepatan pembangunan flyover. Dan sebenarnya kan rencananya sudah ada di provinsi, sedang revisi dari DED-nya. Ya kita percepat saja, mudah-mudahan bisa tahun ini kita dorong untuk segera teralokasikan dengan baik. Alokasi awalnya kan sudah teralokasikan. Alokasi awalnya segera dilelang, berikutnya disusul alokasi berikutnya di perubahan. Untuk korban yang dari Jawa Barat ada santunan? Kita memberikan santunan bagi yang meninggal itu 50 juta, warga manapun, dan itu terjadinya lokusnya di Jawa Barat. Kemudian yang di rumah sakit saya udah ngomong ke wali kota, sudah biar rumah sakitnya kita tanggung bersama. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Tragedi kecelakaan di Bekasi kemarin adalah sebuah potret di mana kejadian sangat miris, teman-teman. Karena di antara para korban adalah kebanyakan kaum wanita, karena mereka itu berada di gerbong khusus wanita. Dan ini menjadi sebuah evaluasi yang seharusnya ditindaklanjuti oleh KAI, karena sebagai penyelenggara seharusnya lebih teliti, terutama untuk penempatan gerbong-gerbong yang seharusnya ditempatkan secara khusus yang lebih aman, baik itu untuk perempuan khususnya dan kemudian untuk lansia dan bahkan para ibu-ibu yang membawa anak kecil, dan ditingkatkan validitas atau mungkin komunikasi yang lebih canggih agar para pengendara atau mungkin yang melintasi rel kereta api juga lebih aman, karena tidak adanya palang pintu sehingga kemarin taksinya itu tertabrak. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa ketika kereta api melewati sebuah rel, otomatis mereka mengirimkan medan magnet yang cukup besar dan kemudian akan mengganggu sistem di mana mesin mobil itu beroperasi, baik mesin mobil atau bahkan yang berkaitan dengan listrik ya. Dan ini menjadi sebuah yang seharusnya memang harus cepat dievaluasi, karena dari sistem palang pintu di Bekasi pun ternyata kurang, dan ini mungkin berkaitan dengan ormas-ormas kemarin ya, dan beritanya cukup trending di media sosial karena dari ormas yang mungkin menuntut tentang sistem intensif kepada mereka jika memang tidak adanya palang pintu. Dan kemudian ini menjadi sebuah dilema atau mungkin polemik di antara para pemimpin, karena ormas itu terlalu banyak ikut campur, atau mungkin dalam tata tertib pemerintahan itu mereka seolah-olah melebihi dari pemerintahan yang ada di dalamnya. Dan meskipun sudah ditindaklanjuti kemarin ya, ketika Deddy Mulyadi baru saja memimpin Jawa Barat dengan menertibkan ormas, tetapi tetap saja ada oknum-oknum tertentu yang mungkin saja dari pihak ormas di dalam anggotanya itu tidak mematuhi tata tertib atau bahkan peraturan yang diberlakukan oleh atasannya atau ketua dari ormas tersebut. Dan dari tindak lanjut tersebut masih juga memang adanya sebuah tindakan yang boleh dibilang amat sangat disayangkan, terutama tentang ormas-ormas yang mungkin boleh saja adanya sebuah tindakan nih yang agak sedikit memaksa, karena biasanya ormas itu selain meminta jatah parkir nih ya, ini kan sangat
memprihatinkan sekali ya teman-teman ya, karena dari tindakan ormas itu bukannya membantu pemerintah dalam menertibkan suatu pemerintahan atau mungkin tata tertib dari dalam kota atau mungkin sebuah provinsi, malah justru meresahkan masyarakat dengan tindakan-tindakan mereka yang boleh dibilang sedikit arogan gini ya. Ini kan image-nya ormas itu sedikit arogan dan kemudian ingin menang sendiri. Nah, ini menjadi sebuah evaluasi mungkin bagi gubernur yang lain yang justru malah meningkatkan intensif atau mungkin dana hibah yang dialokasikan untuk ormas, karena alih-alih mereka para pemimpin untuk memperhatikan kepentingan masyarakat, malah justru mereka seolah-olah guys ya, bagi-bagi kue kepada ormas-ormas yang notabene itu nggak terlalu penting, karena masyarakat ketika membutuhkan sebuah sistem atau mungkin kebijaksanaan yang mereka itu membutuhkan, baik itu infrastruktur atau mungkin pelayanan kesehatan atau bahkan pendidikan, malah pemimpin itu meningkatkan intensifnya kepada ormas. Dan seperti apa yang dilakukan oleh De Mulyadi sejak dia baru memimpin ya, dia itu menghapus dana hibah untuk ormas, karena seperti yang kita ketahui bahwa dana hibah yang mengalir itu adanya sebuah indikasi bahwa dana tersebut mengalir ke ormas-ormas yang tidak mempunyai sertifikasi atau mungkin ilegal, dan kemudian dari dana hibah tersebut juga diaudit ya, banyak mengalir ke sebuah pesantren-pesantren yang boleh dibilang seharusnya ketika mereka sudah memiliki dana hibah mengalir dari Pemprov, mereka tetap justru mewajibkan para santrinya untuk tetap membayar ya. Dan ini menjadi sebuah perhatian khusus bagi De Mulyadi untuk meningkatkan sebuah tata tertib, atau mungkin tidak hanya di Jawa Barat ya, terutama juga di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Timur dan daerah lainnya, agar ormas itu lebih memperhatikan kinerja mereka agar tidak seolah-olah nih ya, image-nya kan ya terlalu arogan gitu ya, agar masyarakat lebih percaya. Cukupnya ya teman-teman ya, semoga menambah informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.